Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you guys? Welcome back in English Day with Miss Pita. Well, today's learning is about how to tell other people and how to tell our family. So, jadi hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara kita untuk memperkenalkan orang lain. Oke, let's go to chapter 2. Seperti kemarin ya, kita masih membahas tentang introduction atau perkenalan. Nah, perkenalan hari ini kita akan belajar tentang tell other people and tell other family. Tell our family. Nah, kita lihat dari tell other people dulu ya, bagaimana menceritakan orang lain gitu. Tell other people and tell other family. See, tell other self atau there are the people itu sama saja pengertiannya seperti ini. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang tell ourselves atau tell self, menceritakan diri sendiri. Jadi, setelah ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, seperti ini ya, kemarin contohnya ya, setelah kita bercakap-cakap dengan orang lain, menanyakan nama, menanyakan kabar, menanyakan address, hobi, umur, dan pekerjaan. Nah, di situ nanti kita akan memperkenalkan, misal kita juga bisa memperkenalkan orang lain. Yaitu misal memperkenalkan adik kita, memperkenalkan orang di samping kita yang tiba-tiba datang, yang ternyata orang tersebut, orang yang kita ajak bicara itu menanyakan, itu siapa? Dia siapa yang di sebelahmu? Seperti itu ya, anak-anak. Ya, jadi intinya memperkenalkan orang lain ya. Memperkenalkan mungkin ada orang di sebelah kita atau ada ya intinya ada orang lain di sebelah kita atau di sebelah sana. Dan orang yang sedang kita ajak bicara itu menanyakan dia. Ada orang ketiga gitu ya intinya. Oke, jadi seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, teman-teman, anak-anak dan siapapun itu, jangan lupa ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kita juga harus, sebelumnya kita harus melakukan greeting atau menyapa. Dan menyapa itu kemarin kita juga sudah pelajari seperti hello, how are you, fine thanks, and you, great thanks. Seperti itu. Sekarang kita fokus. Nah, tell other people itu seperti ini. Jadi, nah, di situ ada gambar sebelah kanan saya ya, itu ada yang sedang bercakap-cakap berdua. Tiba-tiba ada adiknya, misal itu namanya siapa itu? Alisa dan Ana, misal. Adiknya Ana datang. Nah, itu yang namanya memperkenalkan orang lain. Tuh, contohnya seperti ini. Si Alisa bertanya, who is the boy next to you? Kemudian si Ana menjawab, he is my cousin. He is from Bogor. How do you do? Nice to meet you. Si Alisa bertanya langsung kepada cousinnya. Kemudian cousin menjawab, how do you do? Nice to meet you too. Gitu. Artinya adalah, who is the boy next to you? Siapa laki-laki di sebelah kamu? He is my cousin. He is from Bogor. Dia adalah saudara sepupuku. Dia dari Bogor. How do you do? Nice to meet you. Wah, senang bertemu denganmu. Kemudian yang C atau saudaranya itu jawab sama ya jawabannya. How do you do? Nice to meet you too. Gitu. Kata kunci yang di sini yang harus kita ketahui adalah nice to meet you.
Nah, ada contoh lagi seperti ini. Hi Doni, hi Kusuka, who's that girl? Nah, di situ Kusuka mulai menanyakan orang yang ketiga yang akan diperkenalkan oleh Doni. Kemudian Doni menjawab, this is my friend. Have you met Tina before? Ternyata temannya Doni itu namanya Tina. Kemudian si Doni, no, I don't think so. Halo Tina, it's nice to meet you. Di sini Doni mulai bertanya kepada si Tina. Si Tina dari tadi hanya hai gitu ya, karena belum diperkenalkan, karena sedang diperkenalkan. Kemudian Tina menjawab, nice to meet you too. Gitu. Oke, kita ulang. Hi Doni, this is my friend. Have you met Tina before? Sorry. Hi Doni, hi Kusuka, who's that girl? Siapa gadis itu? Kemudian Doni menjawab, this is my friend. Have you met Tina before? Kemudian Doni menjawab, no, I don't think so. Nah, setelah diperkenalkan, dia adalah temanku. Hello Tina, it's nice to meet you. Kemudian Tina menjawab, it's nice to meet you too. Nah, di sini kita harus menandai bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain, biasanya orang yang diperkenalkan itu mengatakan, it's nice to meet you too. Senang bertemu denganmu, gitu. Dan orang yang berkenalan itu biasanya juga mengucapkan, it's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Otomatis, dia yang disapa itu mengucapkan, it's nice to meet you too. Oke, ada beberapa kata atau kalimat cara untuk memperkenalkan orang lain kepada orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti I'd like to meet you. I'd like to meet you, to meet my brother Ali. This is my brother. Ini adalah saudaraku. This is my friend. Ini adalah temanku, Ika. Gitu. Kemudian pakai this is ya. Nah, dari sebelah yang expressionnya itu ada kolom expression, ada kolom example. Expressionnya, misal expressionnya itu menggunakan this is ya. Maka contohnya adalah Laila, this is Clara. Clara, this is Laila. Ini adalah Laila, ini adalah Clara. Clara, ini adalah Laila. Gitu. Kemudian lagi, ekspresi menggunakan may I introduce to you? Bolehkah saya memperkenalkan titik-titik kepadamu? Itu secara formal ya, itu identik ke formal. Maka kita bisa mengucapkannya dengan may I introduce my mom to you? Bolehkah saya memperkenalkan ibuku kepadamu? Gitu. I like to introduce titik-titik to titik-titik. Itu ekspresinya. Kemudian contohnya adalah I like to introduce you to Betty. Saya ingin memperkenalkan kamu kepada Betty. Gitu. Selanjutnya, ekspresi yang have you met? Itu ekspresinya yang titik-titik have you met? Sudahkah kamu bertemu? Nah, contohnya adalah seperti ini. Jack, have you met Nicholas? Misal saya sedang memperkenalkan Nicholas kepada Jack, maka saya mengucapkan Jack, sudahkah kamu bertemu dengan Nicholas? Gitu. Kemudian ada lagi ekspresi menggunakan please meet. Tolong bertemulah. Gitu. Berarti misal saya memperkenalkan Nicholas kepada Jack, maka contohnya adalah Jack, please meet Nicholas. Jack, tolong kamu bertemu dengan Nicholas. Gitu. Paham ya? Jadi ekspresinya kita bisa menggunakan kata I like you to meet bla 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 bla. I like you to meet my brother Ali. I like you to meet my father. Gitu. I like you to meet my mother. Kemudian yang menggunakan this is. Ini adalah this is my friend Tika. Gitu. Kemudian ada juga kata this is. This is-nya itu di tengah-tengah. Itu kita menggunakan seperti Laila, this is Clara. Clara, this is Laila.
Itu saling memperkenalkan. Gitu. Misal saya yang sedang memperkenalkan ya. May I introduce blah 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 to you? May I introduce my friend to you? May I introduce my mom to you? Gitu. Lagi, I like to introduce blah 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 to you. Saya ingin memperkenalkan siapa kepada siapa. Berarti I like to introduce kamu kepada siapa. Misal, I like to introduce you to Betty. Berarti saya ingin memperkenalkan kamu ke Betty. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu have you met? Sudahkah kamu bertemu siapa? Titik-titik, sudahkah kamu bertemu siapa? Contohnya adalah Jack, have you met Nicholas? Jack, sudahkah kamu bertemu dengan Nicholas? Nah, kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu garis bawahnya adalah kita bisa menggunakan please meet. Titik-titik, please meet siapa? Misal saya ingin memperkenalkan si Jack. Jack, memperkenalkan Nicholas kepada Jack, maka saya mengucapkan Jack, please meet Nicholas. Please meet gitu ya. Gitu. Kata dasarnya bisa kita catat ya, kita ingat-ingat lagi bagaimana cara perkenalkan orang lain dengan benar. Bisa menggunakan I like you to meet. This is blah 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 blah. This is blah blah blah. Kemudian may I introduce blah 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 to you? I like to introduce blah 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 to blah blah blah. Have you met blah 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 blah? Please meet blah blah blah. Yaitu, nah berikut adalah contoh-contoh dialognya, banyak sekali bagaimana cara contoh cara memperkenalkan orang lain kepada orang yang sedang kita ajak bicara. Contohnya seperti tadi ya. Tell other people sudah. Sekarang kita adalah tell our family. Nah, biasanya kalau dalam tingkat SMP, MTS, kelas 7, yang kita pelajari adalah dengan cara mengetahui pohon keluarga. Pohon keluarga itu tentunya asalnya dari kakek dan nenek. Atau biasanya dalam gambar pohon keluarga itu biasanya bisa dimulai dari ayah dan ibu. Nah, kalau di sini kita mulai dengan grandfather and grandmother gitu ya. Grandmother itu kakek, grandfather kakek, grandmother nenek. Nah, kemudian grandfather dan grandmother itu memiliki anak ibu kita dan paman kita. Ibu kita menikah dengan ayah kita, kemudian dikaruniai kamu dan saudara laki-laki. Mother and father marriage, then they have you and your brother. You adalah kamu, brother adalah saudara laki-laki. Paham ya sampai sini? Kemudian paman kamu atau uncle menikah dengan aunt, bibi kamu. Nah, di sini uncle dan bibi kamu itu dikaruniai anak, itu namanya sepupu kamu. Dalam bahasa Inggris yaitu cousin atau ya cousin gitu. Gitu, paham ya? Gampang ya. Sekarang yang perlu kita ingat adalah grandfather itu kakek, grandmother nenek, aunt bibi, uncle paman, mother ibu, father ayah, cousin saudara sepupu, you kamu, brother saudara laki-laki. It's family tree. Ini adalah keluarga. Nah, ini nih yang perlu kita ingat adalah di sini ada grandmother, grandfather, ada father, mother, uncle, aunt, baby, child, children, son, daughter, grandchild, grandson, granddaughter, brother, sister, elder brother, elder sister, and cousin. Grandfather yaitu kakek, grandmother nenek, father ayah, mother ibu, uncle paman, aunt bibi, baby bayi, child anak, children anak-anak, son anak laki-laki, daughter anak perempuan, grandchild cucu, grandson cucu laki-laki, granddaughter cucu perempuan.
Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Elder brother, kakak laki-laki. Elder sister, kakak perempuan. Cousin, saudara sepupu. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah dari atas, grandfather, ingat kalau father itu ayah. Berarti kalau kakek itu grandfather. Mother itu ibu, maka kalau nenek itu adalah grandmother. Kemudian uncle, aunt, baby, child, and children. Child itu anak, kemudian children, berarti itu anaknya lebih dari satu. Itu namanya anak-anak. Kemudian ada son and daughter. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga ada grandchild. Grandchild itu cucu. Kalau grandson berarti cucu laki-laki. Kalau granddaughter itu cucu perempuan. Gitu. Oke, selanjutnya. Ada nephew. Nephew itu kemenakan laki-laki atau keponakan laki-laki. Niece itu kemenakan perempuan atau keponakan perempuan. Stepfather, stepmother, stepchild, stepbrother, stepsister. Intinya, kalau step itu tiri ya. Step ya, bukan kandung. Jadi tiri. Stepfather, stepmother, stepchild, brother, sister. Kemudian aja juga family itu keluarga. Nah, ini yang perlu kita ingat, relatives. Relatif itu adalah saudara kandung. Gitu. Relatif itu saudara kandung. Kemudian ada father-in-law. Kalau father-in-law itu ayah mertua, kalau mother-in-law itu ibu mertua. Jadi kalau mertua itu bukan pakai step, bukan pakai tiri ya, tapi pakai in-law. In-law gitu. Kemudian stepson, stepdaughter. Nah, kalau stepson itu bukan anak laki-laki tiri, tapi menantu laki-laki. Kalau anak tiri itu tadi stepchild di atas ya. Nah, sekarang husband itu suami, wife istri. Brother-in-law ipar laki-laki, and sister-in-law ipar perempuan. Neighbor itu tetangga. Oke, thanks. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada Mr. Fauzin's Jamil. Mr. Fauzin's family. Mr. Fauzin's Jamil family ya. Kalau di sini biasanya Mr. Fauzi ya, tapi di judulnya Mr. Fauzin ya, tidak apa-apa. Oke, berarti di sini ada Mr. Fauzi, ada Mrs. Anna, ada Naufal, ada Nisrin, ada Hanif. Nah, kita pahami terlebih dahulu, kalau MR itu Mr., kalau MRS maka dibaca Mrs. Oke. Kemudian Mr. Fauzi and Mrs. Anna dikaruniai 3 orang anak, yaitu Naufal, Nisrina, Hanif. Nah, biasanya yang dipertanyakan adalah berapa jumlah keluarga mereka? How many family? How many members of family? Ada berapa jumlah anggota keluarga mereka? Berarti ada 5 tentunya. Ada 5 orang. Gitu. Di sini kita lihat dari family tree-nya, Mr. Fauzi is a father, Mrs. Anna is a mother. Hanif, kalau dia perempuan, maka dia adalah daughter atau anak perempuan, dan jika laki-laki berarti son. Kemudian Nisrina itu perempuan, berarti daughter, Naufal itu laki-laki, berarti son. Sekarang pertanyaannya adalah, there are blah 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 people in my family. Nah, berarti ada berapa orang di keluarga aku tadi? Ada berapa orang ya? Ada 5. Oke. Di sini kurang di pilihan gandanya kurang ya jawabannya. Ada yang keliru, berarti pilihan gandanya berarti jawabannya adalah 5 atau 5. There are 5 people in my family. I am the first child in my family. I have 1 sister and 1. Nah, tadi kan ada 1 sister and 1 brother.
Tadi ada saudara laki, ada anak laki-laki ya. Sister itu saudara perempuan, brother itu saudara laki-laki. Berarti yang menjadi saya adalah mungkin saja Naufal, mungkin saja yang Hanif. Gitu. Berarti Hanif itu memiliki satu saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Nomor 15 berarti jawabannya adalah yang son. My father is Mr. Fauzi. Titik-titik is a teacher. Apakah she atau he atau her atau his? Nah, ingat kalau kata ganti dia laki-laki berarti he. My father, ayahku adalah Mr. Fauzi. Dia adalah seorang guru. Berarti dianya adalah pengganti Mr. Fauzi. Maka dia laki-laki, yaitu jawabannya adalah yang he. He is a teacher. Kemudian nomor 17. My titik-titik is Mrs. Anna. She is a housewife. My apa tuh? Mrs. Anna itu tadi di atas. Berarti Mrs. Anna itu adalah ibunya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah langsung tahu ya. Jelas mother. Oke, good. Selanjutnya, di sini ada percakapan. Well, everybody, today you have a classmate. She will introduce herself to you. Siva, please tell about yourself to your friends. Nah, di sini ada seorang guru ingin memperkenalkan siswa barunya kepada siswa-siswa di ruangan itu. Well, everybody, baik. Anak-anak, orang-orang, ya gitu maksudnya. Orang-orang yang di kelas, kalau orang-orang di kelas itu berarti murid-murid ya. Murid-murid di kelas. Today you have a new classmate. Hari ini kamu memiliki kelas teman kelas baru. She will introduce herself to you. Dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Siva, please tell about yourself to your friend. Siva, tolong ceritakan tentang dirimu kepada teman-temanmu. Kemudian Siva menjawab, hello, my name is Siva. I come from Central Java. I live in Semarang on Jalan Sultan Agung. To be precise, I live at 23 Jalan Sultan Agung. Where does probably the dialogue take place? Nah, kalau misalkan ada teacher, ada Siva juga, berarti kira-kira tempatnya adalah di ruang kelas. Berarti jawabannya di C, in the classroom. Gitu. Selanjutnya nomor 12. She will introduce herself to you. The underlined word means she will introduce herself to you. Dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. The underlined words memperkenalkan. Introduce itu memperkenalkan ya, seperti kita bahas tadi. Maka introduce itu artinya adalah apakah want to know, ingin tahu, atau need to know, benar-benar harus tahu, atau make other people know, membuat orang lain tahu, atau make other people see, membuat orang lain hanya untuk melihat, melihat ya. Sedangkan di sini yang mengucapkan she will introduce herself to you adalah teacher. Nah, tapi kalau introduce itu sifatnya adalah membuat orang lain tahu gitu. Bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi kalau sudah introduce, sudah berkenalan, itu nanti akan membuat orang lain lebih tahu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, next number 13. Today, you have a new classmate. Yang mengucapkan adalah gurunya ya. Hari ini kamu memiliki teman kelas yang baru. Would you, kata you in the sentence means dalam kalimat artinya adalah you-nya adalah berarti siapa? Jelas ya. You-nya.
Today you have a new classmate. Kamu akan memiliki teman kelas baru adalah murid. Yes. Berarti jawabannya adalah yang C. Well, that's all about our discussion. I think that's all for our learning today. Semangat ya, teman-teman. Dan I'm sorry if I have mistakes. And jangan lupa dipraktekkan. Begitulah caranya memperkenalkan yang baik, yang bagus, dan sesuai prosedur. Tapi kalau misalkan bahasa percakapan, biasanya kalian bisa mengucapkannya sebisa mungkin. Yang penting kalian mengucapkannya terlebih dahulu, berkenalan terlebih dahulu. Gitu. Kalau belajar bahasa prinsipnya seperti itu. Jadi apapun yang kalian bisa, praktekkanlah. Itu yang lebih utama. And I think that's all. I'm sorry if I have mistakes. And wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.